Sejak pandemi dan kerja dari rumah, banyak banget yang harus kita adaptasikan. Mulai dari manajemen waktu, kapan kerja dan kapan quality time bareng keluarga, berbagi peran double ataupun triple dalam satu waktu yang bersamaan, hingga keinginan untuk menjadi lebih produktif karena lebih punya banyak waktu selama di rumah aja. Ada sebagian orang yang sudah berhasil mendapatkan solusi, sedang berproses menghadapi, masih bingung, ataupun makin gak kuat menjalani keadaan ini. Kemarin pas kita post, aku post di Instagram aku gitu kan, tentang yang mencoba flexi hour, dan flexi hournya kerjanya tuh di pinggir laut gitu kan. Aku share ke beberapa grup kan. Sebenarnya lebih kayak mau sharing sih, dan kalau ada yang terinspirasi ya bagus gitu kan. Di momen itu aku share ke salah satu grup journaling aku, dan terus udah mulai pada komentar gitu kan. Ya ada yang kayak wah seneng banget liatnya dan lain-lain, tapi terus ada satu yang dia tuh komentar gini, Coach Anis enak ya gitu, kerjanya work-life balance-nya tuh di pantai gitu. Kalau aku mah sambil di opname. Terus pas baca itu aku tuh kayak ya sedih gitu loh, kayak ya ampun gitu. Sampai di opname pun dia masih kepikiran kerja. Akhirnya aku langsung kasih tahu dia dong, maksudnya kayak please take care of yourself gitu. Kayak inget deh kata Mbak Pramugari kalau kita naik pesawat gitu kan. Gimana kita mau ngebantu orang lain kalau kita aja nggak ngebantu diri kita sendiri dulu, aku bilang gitu. Terus dia kayak iya sih gimana ya gitu-gitu. Terus kerjanya kayak agency, biasanya orang-orang agency kayak gitu. Enggak sih, aku nggak, kalau nggak salah kayak masih berhubungan sama pendidikan sih gitu. Tapi banyak tuh akhirnya yang komentar juga tuh di momen aku share itu. Sebenarnya kalau di dunia agency atau dunia startup, sakit-sakit kerja tuh sayangnya menjadi hal yang lumrah. Iya sih. Itu sih namanya bukan work-life balance, tapi work-sick balance. Jadi kayak kerja sama sakitnya tuh teratur gitu. Jadi lu mau ngincernya aimnya work-life balance, malah akhirnya work-sick balance gitu. Ya sayang sih gitu. Ya aku juga pernah kayak gitu, tapi aku lebih sayang diriku sendiri, jadi kayak Kenapa ya fenomena ini bisa terjadi? Sayang banget. Di momen yang sebaiknya kita fokus sama diri kita sendiri karena butuh perhatian saat sakit, malah kerja. Padahal, sehat merupakan salah satu modal utama supaya kerja kita bisa lebih efektif dan efisien. Namun, dalam keadaan ini, bukan cuma kita aja yang bertanya-tanya, namun semakin banyak orang yang mulai mempertanyakan kembali hidupnya. Lalu muncullah istilah The Great Reset. Terlepas dari teori konspirasi yang beredar di luar sana, semakin banyak orang-orang yang secara drastis hidupnya menjadi berubah. Yang tadinya kerja, di PHK, jadi pengangguran. Yang tadinya petinggi di sebuah perusahaan, jadi buka warung di samping rumahnya. Bentuk lainnya dari riset ini adalah The Great Resignation yang terjadi di Amerika. Dan bibit-bibitnya mulai muncul juga nih di sekitar kita. Trennya, orang-orang mulai mempertanyakan, apakah kantor saya memikirkan kesejahteraan saya? Kalau bisa bekerja dari rumah dan tetap efektif, kenapa harus kembali kerja ke kantor? Dan, apakah perusahaan saya menghargai usaha atau kerja saya sepantasnya? Karena banyak artikel yang menyebutkan karyawan merasa fed up, overwork, stress, burnout, dan underappreciated. Jadi, buat apa kerja tapi sakit? Buat apa kerja tapi nggak happy? Buat apa kerja tapi? Orang mulai mempertanyakan realitanya dan mencari pilihan lain. Hal ini sejalan dengan banyaknya informasi di sosial media yang membuat orang berpikir ulang. Artikel-artikel yang menunjukkan bahwa depresi merupakan salah satu gangguan kesehatan mental juga membuat orang refleksi. Melihat sosial media di luar sana dan orang hidup dengan bahagia dan glamornya, maka ada perasaan gagal dalam diri ini.
Begitu juga dengan adanya pilihan istilah-istilah baru seperti WFA atau Work from Anywhere. Faktanya, pilihan ini selalu ada. Tinggal kita mau memilihnya secara sadar atau menunggu dipaksa keadaan. Di salah satu perjalanan kita saat mencoba meluangkan waktu untuk rehat ke alam di sela-sela pekerjaan kita bertemu dengan Mbak Eka, founder Kamesta Camp, yang ternyata punya ceritanya sendiri dipaksa keadaan untuk memilih karir atau kesehatan. Kita wanita sekarang harus berjuang juga gitu kan, harus berjuang dari segi karir. Kemudian karena kadang-kadang karir bagi wanita itu bukan hanya untuk mencukupi dari segi finansial, tetapi juga lebih ke self esteem gitu ya. Punya kampus, ada kesibukan gitu ya, pasti ada kesibukan gitu ya. Punya kampus, terus punya tim hospitality, tim building gitu. Iya, ada untuk tim building. Kalau masuk ke industri pariwisata itu sudah sekitar dari tahun berapa ya? 98. Dari 98 pariwisata, terus 2015 bikin kampus sendiri. Betul. Kerja segala macam kadang-kadang lupa juga sih ya, lupa telat makan lah, kadang-kadang makannya juga sembarangan. Saya juga suka ngopi gitu ya. Kadang saya keliling ke pelosok Indonesia gitu untuk itu, untuk ketemu sama orang tua siswa kan. 3 bulan yang lalu saya discover kalau ada sakit gitu ya, ada cancer gitu, jadi cancer. Kadang kan kalau hal seperti itu tidak semudah yang kita bayangkan untuk bisa menerima. Cancer apa? Ciamama, jadi cancer payudara. Oh oke. Pada saat saya kena cancer, dulu kan takutnya, aduh jangan-jangan besok saya mati nih gitu kan, saya nggak survive segala macam. Di situ memberikan saya pelajaran. Setiap bangun pagi saya bisa bersyukur, Tuhan saya masih hidup loh, Tuhan saya masih nafas loh, gitu. Jadi tidak lagi, Tuhan saya punya kampus loh, Tuhan saya bukan itu gitu. Jadi lebih ke hal yang sangat deep sekali, itu yang saya rasakan gitu. Nah akhirnya itulah yang membuat keputusan, akhirnya saya ke alam. Saya putuskan pulang kampung. Oke, pasti banyak ketakutan. Ketakutannya apa ya? Bisa kita list gak ketakutannya apa aja saat itu? Di saat mempertimbangkan sesuatu, pasti ada ketakutan. Oke, ketakutan dari segi finansial, dari segi kesehatan, sosial status, pekerjaan, atau apa aja sih kalau bisa di list ketakutannya Mbak waktu itu? Finansial pastilah ya, karena mulai dari nol gitu ya. Kemudian yang kedua dari segi teman. Oke, kenapa kan teman? Kita harus sering hangout keluar apa segala macam. Ini kampung nih, di kampung gitu kan. Mau ketemu teman juga agak susah gitu kan. Suruh temen nengok juga agak susah gitu. Tapi karena ada Kamesta, jadi bisa kita jadikan wadah nih untuk ketemuan di sini. Kira-kira ada gak sih sweet spotnya untuk dapetin itu, untuk dapetin balance itu, karirnya tapi sehat juga gitu? Bisa. Aku mau denger dari suhu dulu ya. Yang duluan nih, senior. Justru gue mungkin masih di tengah atau baru mulai ini kan. kayaknya optimis banget gitu ya. Karena kan nggak ada yang bisa motivasi kita gitu ya. Maksudnya apa namanya? Kalau dari dalam kan Mbak. Betul. Saya rasa bisa gitu. Antara karir sama kesehatan. Kemarin kan kita berpikir karena gini, kalau balance banget kayaknya susah ya, gitu. Tetapi terlalu jomplang inilah yang membuat ada yang harus dikorbankan gitu. Kadang kita terlalu ngejar karir, lupa dengan kesehatan gitu. Kadang kita terlalu healing, terus anak bayar SPP pakai apa gitu ya. Itu air mineral habis terus gimana gitu ya. Jadi intinya life managementnya, pengelolaan keuangannya gitu ya, balancing itu semestinya bisa. Itu yang berusaha juga saya coba jalankan nanti ke depannya gitu ya. Kalau kita sudah nemu pekerjaan yang sesuai dengan passion kita, kita jalani itu dengan happy, senang, ketemu teman-teman yang sama-sama satu value, satu energi, mudah-mudahan dengan aura kita yang sama menarik orang-orang yang sama gitu, dan pasti akan jalan berbarengan lah.
Dari pengalaman Mbak Eka, ia tetap optimis untuk bisa mendapatkan work-life balance antara kerja dan kesehatannya. Jadi, bisa nggak dua-duanya? Apa arti work-life balance buat kamu? Apa sih makna dari menyeimbangkan kerja dan hidup tadi? Apakah bekerja itu beda dengan hidup? Kalau beda, maka saat bekerja, apakah kita tidak hidup? Mengapa dua hal ini terpisah? Atau bekerja itu adalah bagian dari hidup? Yang mana hidup dan bekerja saling berkaitan? Selain bekerja, atau bisnis, atau karir, di hidupmu ada apa lagi sih emangnya? Keluarga, anak, teman, hobi, belajar, apalagi? Mungkin kita perlu mengambil waktu untuk memahami kembali hal-hal apa saja yang kita miliki dalam hidup yang ingin kita seimbangkan ataupun integrasikan. Banyak banget yang mesti dilakuin di dalam hidup ini, pusing, tapi jangan sedih. Kita punya dua yang bisa dipertimbangkan untuk gimana ngebalancingin itu semua. Satu, namanya capability. Kita capable apa enggak? Dua, capacity. Kita punya kapasitasnya apa enggak? Capability itu kebiasaan. Oke, gue bisa ngelakuin project A, gue bisa ngelakuin project B, gue bisa ngelakuin project C. Tapi kita punya kapasitinya enggak? Capacity itu apa? Waktu, tenaga, attention, mungkin uang, pokoknya sumber daya lah gitu. Nah, lo harus pertimbangan dua ini. Oke, kita mungkin capable untuk ngelakuin semuanya, tapi capacity-nya punya nggak? Punya waktunya apa enggak? Punya atensinya apa enggak? Punya tenaganya apa enggak? Punya atensinya apa enggak? Punya duitnya apa enggak? Gitu. Jadi lo harus pertimbangin dua ini, capacity and capability. Gimana sih caranya work-life balance gitu? Kalau buat aku sih gitu, ya satu, intinya lo harus tahu dulu apa makna work-life balance itu buat lo gitu, bukan cuma sekedar kayak teori-teori doang. Terus yang kedua, kayak apa tuh wujudnya? Karena mungkin work-life balance aku dan work-life balance kamu bisa beda. Begitu juga sama ya orang-orang di luar sana gitu kan gitu. Buat aku work-life balance kalau morning routine aku oke, baru besok siangnya kerja. Tapi mungkin ada orang lain yang dia lebih senang me time-nya itu malam gitu. Sama yang ketiga deh, baru abis itu nanti ditentuin gitu kayak gimana atau cara apa yang emang paling bisa mendekatkan kita ke tujuan kita tadi. Sebuah hal yang di balancing itu kan sesuatu hal yang yang sedang dilakukan, balancing gitu. Lu nggak bakal bisa dapat work life balance kalau lu belum gerak. Jadi lu belum action. Lu action dulu, benar. Baru lu balancing. Bukan ngebalancing dulu, baru lu gerak. Jadi balancing itu dilakukan sambil gerak di dalam action gitu. Jadi ya itu sih kalau aku kayak ya setiap orang nggak sama, dan melakukan balancing itu enggak saat lo diam, tapi di saat lo bergerak baru lo bisa balancing. Kalau naik sepeda, kalau nggak ngayu, kalau nggak gerak, emang bisa ngebalancing, kecuali pakai ini ya, pakai standar gitu ya. Ini kalau mau jalan gitu, kalau jalan baru bisa balancing. Ya, intinya itulah, ngomongnya belibet-belibet nih gitu. Lo ngerti lah maksud gue. Action aja, balancingnya di tengah-tengah action gitu. Gimana udah tahu gitu. Nanti kayak bisa fine tuning sendiri lah ya gitu. Pas lagi jalan kayak ini ngayuhnya enaknya ke kaki kanan apa kaki kiri nih, sama halnya. Ini kerja udah terlalu ini nih. Ya mau nggak mau. Dan nggak bisa konstan, kayak nggak bisa statik dan konstan. Kayak misalnya gue kerja pokoknya sehari harus 8 jam. 8 jam terus itu pusing juga, nggak bakal bisa. Kadang 7 jam, kadang 9 jam, itu wajar banget. That's why balancing gitu. Balancing bukan kayak diem jadi patung gitu, tapi kayak gitu kan. Ya begitulah. Jadi semoga di video ini kalian bisa dapat value, dan ya sampai jumpa di video berikutnya.